Orde Tabung. Di zaman Tabung tahun 2095, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin pesat. Hal ini menjadi keresahan bagi seluruh warga zaman Tabung karena munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang semakin aneh dan tidak masuk akal. Juga keresahan warga Tabung tentang orang konvensional yang lepas dari rumah jompo untuk mencari anak kandungnya. Lalu, bagaimana kelanjutan perubahan-perubahan hukum yang ditegakkan dalam zaman Tabung ini? Dewan penguji dan hadirin sekalian, inilah pementasan dengan judul karya Orde Tabung. Selamat menyaksikan.
manajemen, hormon, bahkan suplai makanannya pun juga sama. Daya tetapnya Bu juga sama. Kalau dijelaskan dalam bahasa sederhana, sel sperma dan sel telur ini dimasukkan ke dalam kaleng. Kaleng ini dikocok-kocok. Lalu berolahraga tabung itu. Ini artinya saudara-saudara sebagai wartawan tabung itu sesungguhnya ya cuma hasil dari kocok-kocokan itu.
Ya, tidak mungkin bisa dilarang. Saudara wartawan tamu, saudara telah membuktikan sendiri daripada kontes itu. Pertanyaan saudara itu cenderung membela orang konvensional. Apakah saudara ingin merusak citra saudara sendiri? Oh, atau jangan-jangan di antara saudara-saudara ini ada yang lahir dari ibunya? Berarti termasuk orang konvensional sehingga perlu dilaporkan. Iya.
Suwo. Oh, Suwo. Mana? Tunggu dulu. Aku merasa zaman ini lama-lama makin edan. Bukan cuma nama kita saja yang akan digantikan dengan angka-angka, tetapi eksistensi kita sebagai manusia juga dianggap hilang, dianggap tidak ada. Walah, asal kalian berdua tahu, yang namanya zaman itu seperti tanah liat, mau dibikin apa saja bisa. Dibuat keramik, ayam jago tiruan, dibikin patungan, atau hanya dibiarkan menjadi tanah liat saja. Itu tergantung bagaimana orang-orang pandai menganggapnya seperti apa. Nah, kita ini cuma butir-butir dari tanah liat itu saja. Kita ini tidak cuma butir-butir saja, tapi kita ini hanya dianggap apa? Dianggap sisa-sisa. Astagfirullahaladzim. Sisa-sisa. Walah, maklum itu. Kita ini kan sudah tua. Ibaratnya kita ini seperti tanah liat yang semakin lama semakin tua juga. Gampang pecah loh. Ya enggak? Betul, ya betul. Kita ini sudah sangat lemah. Tapi, Amalia, kamu benar sesuatu tempat kakiku sakit. Apalagi sih, pincang misalkan sini. Bang tua, sini. Belum tua, tak comot mulutnya. Dengarkan aku. Kita ini kan tahu kan bahwa kita ini dipindahkan ke rumah jompo bersama suami kita sejak anak kita berumur 10 tahun. Tapi aku merasa sekarang ini aku masih punya anak. Dan bahkan aku merasa bahwa aku sudah punya cucu. Cucu? Aku jenam. Ting-ting. Tapi ya, bisa jadi jangan-jangan sekarang anak-anak kita ini sudah menjadi orang. Terus ketemu lagi. Itu wajar. Anak-anak kita kan tumbuh sendiri tanpa kita harus menungguinya setiap hari. Ya mungkin sekarang ini zamannya anak-anak kita. Tapi memang dia itu dilahirkan dari rahim kita, rahim kita. Mereka itu tidak bisa hidup di dunia ini tanpa kita. Masa mereka mau menghilangkan begitu saja? Ini namanya mempermainkan sejarah, menghilangkan sejarah. Waduh, kamu ini ngomong apa? Mereka juga tahu sejarah, meskipun hanya membaca dari buku-buku teks atau menonton orang-orang jompo seperti kita ini. Mereka juga kenal sejarah, bro. Ya, tapi kamu apa terima sekali dibaca di buku teks dan ditonton di rumah jompo saja? Kita ini orang tua mereka. Kita ini berhak mencari dan bertemu dengan anak-anak kita. Sudahlah, sudah. Aku tidak penting bicara dengan kalian. Aku mau cari saja anakku sendiri. Memangnya kamu tahu di mana keberadaan anakku sekarang? Sekarang anakku yang mana saja? Kamu belum tentu tahu. Jangan keras kepala. Kamu itu sudah tua.
itu semua sudah kita kembali saja ke rumah Jumbo. Kita semua tidak bisa adil kembali ke sana. Kita ini sudah basah, sudah terlanjur. Semua masih bisa, kita tinggal jalan saja ke sana. Ayo, kita kembali saja ke rumah Jumbo semua. Tidak, aku bilang tidak. Ya tidak. Semua, kalau kamu ngotot, pergi saja sendiri. Aku tidak mau ikut denganmu. Semua. Semua, bagaimana ini? Seperti keramaian. Seperti banyak orang. Apa di mana ya? Sebaiknya aku cek saja pada Pak Jompo. Hei, Ibu Kepala Dinas Keamanan. Ini Ibu Dokter Astrohasis. Sedang apa di sana? Biasa, sebagai Kepala Dinas Keamanan, sudah semestinya saya selalu mengawasi kompleks rumah Jombo. Oh begitu. Apakah sudah aman semuanya? Kok sepertinya Ibu Kepala Dinas Keamanan ini bingung dan panik seperti itu sih? Tidak, tidak ada apa-apa. Semuanya aman. Kalau begitu, langsung saja Bu. Kita kumpul ke acara ramah tamah. Silakan duduk. Aduh, ini gimana toh? Masa kamu nggak tahu? Itu kan Ibu Kepala Dinas Keamanan dan Ibu Dokter Astrohasis. Ya ampun, itu tadi. Iya. Selamat sore, Ibu Dokter. Hah? Malam, Bapak. Malam. Malam, Bos. Sayang. Sayang. Oh, Bapak Sulo. Wah, serimpet. Pacarnya ya? Dengan istri yang keberapa ini Bapak Sulo? Jangan sekarang punya satu istri saja sudah banyak resikonya, apalagi dua. Dua, kalau iman sudah kuat. Contoh, Ibu Kepala Dinas Keamanan, Bapak Sulo, pengelola pariwisata kita ini juga lahir dari tabung loh. Bapak dan Ibu Sulo, ya. mari silakan duduk. Oh, terima kasih, Bu Dokter. Mari. Sebentar. Dengar-dengar.
kita terbesar selama ini akan merosot tajam, atau malah tidak ada pendapatan sama sekali. Laporan terakhir menunjukkan bahwasanya tidak ditemukan tanda-tanda atau tempat persembunyian orang Jowo yang lepas itu. Itulah laporan terakhir yang baru saja terima saya semalam. Tapi kita semua kan tahu akibatnya. Kalau sampai ada orang Jowo yang lepas, bagaimana? Sebentar. Kita harus memikirkan cara terbaik agar kompleks Mas Joko tidak ditutup lagi. Gimana? Saya tidak diprogram untuk hal itu. Saya mau ngomong lagi. Lalu bagaimana? Apakah dokter pemelihara manusia unggul bisa memberikan jalan tengah? Saya tidak diprogram untuk memberikan jalan tengah. Sebaiknya sekarang kita menghadap Bapak Paduka Pembina Kota saja. Ayo sekarang kita menghadap Bapak Pembina Kota. Kita sudah ramai ya. Mari Bapak. Semua pejabat dasar telah hadir Bapak. Perlu Bapak ketahui. Acara program apa? Cuma Bapak perlu. Komplit seperti bakso. Saudara-saudara warga tamu yang saya cinta, meskipun kalian sudah menjadi pejabat di kota ini, kalian masih sempat berperilaku disiplin. Bagus sekali. Sebagai rasa terima kasih saya, semisal nanti ada proyek lain, saudara-saudara ini pasti akan kebagian lagi. Bla. Kan, Ibu Kepala Dinas Keamanan, Iya Bapak. jasamu dalam mengamankan kota kita tercinta ini sangat mengagumkan. Saya sebagai pejabat kota ini ingin berterima kasih atas pengabdianmu menjaga semua kekayaanku. Siapa itu? Saya kok lupa ingat. Wah, sepertinya Bapak Pembina Kota ini kebanyakan Bapak jaga bicaraamu. Ibu Dokter Akstorasi Paduka. Tenang. Sebenarnya saya sudah tahu, sudah mau nyebut malah didahului ibu sekretaris. Lain kali, jangan didahului saya. Kalau mau mendahului, bapak dari saya. Paham? Mohon. Paham? Engkau. Ibu Dokter Akstorasi Paduka. Ibu Dokter Astoasi. Saya mau bertanya. Berapa rumah sakit yang saat ini berhasil dikelola? Sekitar 1.000 Bapak. Tentang tabungan jadi tabungan sendiri so itu bagaimana? Coba Bapak lihat ini. Itu juga ada di sebelah sana. Sekarang sudah tersebar di mana-mana. Bahkan sudah sampai puskesmas dan juga posyandu. Bagus sekali, dokter. Teruskan berjualan. Cuma saya mengingatkan, dokter, jangan sampai lupa dengan sabar marinus dan sabar bagi rezeki. Siapa lagi? Ibu Sekretaris, Iya Bapak. siapa beliau ini? Beliau itu kan Bapak Sumo, pengelola pariwisata. Oh, jadi ini yang namanya Bapak Suela. Betul.
pariwisata yang sangat dikenal sebagai penguasa terbesar di kota ini. Jelas. Suwela. Kalau gitu, saya mau bertanya. Silakan. Berapa operasional bank hingga saat ini ada di kota kita? Dari dulu. Lihat. 10 kali lipat dari pendapatan. Apa maksud Bapak? Bapak menghina saya. Bukan begitu, Paduka. Saya tahu betul. Maksud Bapak 10 itu kekayaannya 10 kali lipat lebih rendah dari Paduka. Sulos. Kamu ini memang manusia benar berat. Siapa wanita? Apa itu istrimu? Jelas. Ini istri. Maaf. Saya tidak. Istriku. Iya. Ada apa, Soy? Menemui Bapak dulu. Halo, Ibu. Baik sekali. Suwela. Ini ya. Dua istri pejabat kota yang saling bertengkar. Iya, Bapak. Saudara-saudara warga Tabu yang saya cintai, saya ucapkan selamat datang di pertemuan aku ini. Saya akan memberikan kabar gembira bahwasanya kota kita tercinta ini akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu ialah parasnya Tatanugraha Utama. Saya secara pribadi mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Dr. Sekolah. Karena sebab ini penghargaan ini kita beri untuk kita. Saya juga berterima kasih kepada Paduka dan para hadirin sekalian. Ibu Dr. Astowasis, saya sekretaris pembina kota di program untuk meneruskan Bangkok. Tapi ternyata yang Bangkok itu adalah asumsi tersendiri. Yang langsung menerima penghargaan ini adalah kota kita ini, bukan dokter. Bukan, karena proyek saya tetap ingin mendapatkan penghargaan. Bukan, ibu proyeknya dokter. Tapi kan kota ini dipimpin oleh Bapak Pimpinan Kota. Berarti semua penghargaan itu adalah untuk Bapak Pimpinan Kota, bukan untuk dokter. Seenaknya. Bukan, orang Bapak Paduka sendiri kok yang sudah berterima kasih kepada saya. Bukan. Terima kasih itu kan bisa disampaikan melalui. Manis, jangan sembarangan ngomong ya. Dokter, ingat ya, berdasarkan struktural, dokter itu tidak bisa marah pada saya. Saya yang bertanggung jawab pada bidang keamanan. Dan tanggung jawab saya itu tidak terbatas. Hei! Cukup! Seharusnya sebagai pejabat kota ini, seharusnya bisa mencerminkan teladan. Bagaimana berbuat baik? Maka dari itu, marilah kita berbuat baik. Betul, kita memang harus selalu berbuat baik. Nah, saudara-saudara, marilah kita selalu berbuat baik. Demi kota kita tercinta ini. Ayo kita berbuat baik. Kita berbuat baik. Kita berbuat baik. Kita berbuat baik. Semua pejabat kota tiba-tiba ini selalu berbuat baik. Apa kata ini? Sekarang masalah kita adalah keamanan. Iya, lingkungan di sekitar kita sudah aman dan tentram. Itu semua berkat ibu kepada jasa keamanan. Karena sebab itu kita bisa hidup aman dan tentram damai seperti di surga. Maka begitu istriku. Benar, saudara-saudara. Sudah semestinya kita merasa nyaman
sekretaris. Iya, Bapak. Seharusnya ini bukan saya amanah. Kenapa kita nggak percaya? Baru hanya satu dua kata mungkin. Oh, Bapak sudah lupa ya? Ibu kepala dinas keamanan ini sudah saya didik untuk tidak pernah berinisiatif. Bapak pimpinan kota yang saya hormati, apakah saya diperkenankan untuk menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran saya? Tentu saja. Sebagai pendamping pejabat di kota ini, saudara kita berpendapat. Mari silakan. Terima kasih, Bapak. Kita semua ini kan tahu kota kita ini sedang kacau. Gara-gara mengenai orang-orang jompo yang lepas dan melarikan diri itu, masih belum ada yang bisa menangkapnya. Sementara kita semua yang ada di sini masih belum ada yang bisa menemukan cara untuk mendapatkan mereka kembali. Gimana, Bapak? Itu begini. Paduka, ingat Paduka, sekarang ini Paduka harus menghadiri arisan dan setelah itu harus menyampaikan pidato radio Paduka. Loh, Paduka, bukankah kita semua yang hadir di sini masing-masing diberikan hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat? Apakah dengan cara seperti ini akan menyelesaikan persoalan? Betul sekali, Kakak. Kita ini memang diberikan hak untuk bebas berpendapat. Tetapi di dalam kebebasan berpendapat itu, kita harus tetap sejalan dengan kebijaksanaan kota. Oh, gitu. Ya, oke. Demi memajukan para wanita di Jaman Tabung ini, saya memiliki gagasan untuk menyelenggarakan musyawarah nasional wanita. Nah, maka dari itu, untuk pengelola utamanya, bagaimana kalau dipercayakan kepada dinas sekolah? Bagaimana dinas sekolah? Kalian setuju? Enak saja. Paduka, ini bagaimana soal pendidik itu? Sangat mahal, Paduka. Kalau sampai Paduka terserang KPR, hilangnya kekebalan emosi. Lihat, Paduka itu terserang sudah ada obat itu, Paduka. Baik, Paduka. Loh, saudara-saudara warga kota yang saya cintai, sekarang sudah tiba saatnya kepada Bapak Pimpinan Kota untuk menyampaikan pidato radio yang akan disiarkan secara langsung untuk seluruh warga kota. Kepada Bapak Pimpinan Kota, saya persilakan. Saudara-saudara, warga Tabung yang saya cintai, hari ini perlu kita merasa bangga, perlu pula kita merasa bersyukur karena sebentar lagi kota kita tercinta ini akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini kita terima atas keberhasilan kita menata dan mengembangkan bayi kelahiran Tabung. Setelah kita semua berkumpul, patut kita semua merasa prihatin. Keprihatinan ini didasari adanya di luar sana tentang lepasnya orang-orang jompo ini, sehingga membuat keresahan. Maka dari itu, saya sebagai pejabat di kota ini mengajak seluruh warga untuk kita merasa prihatin.
jompo yang lepas itu, lalu bunuh mereka. Kalau itu tadi sedikit-sedikit ya. Sekarang saya datang, saya sedikit-sedikit bunuh mereka. Apa lagi? Bu, ini tidak demokratis, Bu. Nggak boleh. Gimana sih? Saudara-saudara pejabat kota yang saya hormati. Berhubung ada kesalahan teknis, maka saya akan melanjutkan pidato pidato. Jadi, di dalam mengatasi pasnya orang Jompo itu, kita harus itu gak benar ya. Apa-apaan? Rumah jompo maksud dulu. Saya disuruh membunuh orang Jompo. Dugaanku benar kan? Kalau ada orang Jompo yang lepas, Ibu Sekretaris mau ngomong apa lagi soal prihatin? Orang Jompo itu memang pantas didengarkan. Tapi mereka itu tidak memiliki hati nurani. Orang-orang Jompo itu berperadaban 1 abad lalu dengan berhubungan seksual sebadan yang sekarang ini sudah tidak diperbolehkan lagi.
dokter sendiri untuk menutupi pikiran dokter ya. Iya, bapak semua agak seperti itu. Karena bapak juga ingin menutupi keberengsekan pemerintahan. Bahwa sebenarnya istri bapak tua itu bukan wanita tabung. Oh kan, dia kalau kalau memang ada apa urusan saya dengan nyonya? Udah keras oasis. Akui sendiri dulu sebelum ada orang lain. Jangan sembarangan ngomong ya. Ibu buat teks pidato yang dibacakan oleh Paduka Bina Kota karena ibu ingin menutupi kebrengsekan ibu sendiri kan? Bahwa sebenarnya ibu itu bukan asli kelahiran Tabung. Dan diam-diam ibu juga ingin menggulingkan kedudukan Paduka Bina Kota kan? Benar apa benar? Doblet, saya ini orisinil karena tabung. Saya bisa membuktikan itu. Sekarang saya akan menghadap Bapak Bina Kota. Tapi sebelum itu, dokter juga harus bisa membuktikan dokter ini orisinil karena tabung atau baru termasuk dalam konvensional. Asisten, ayo, baik, putus. Dokter, sebaiknya kamu juga minta berhenti sekarang juga. Baik, saya juga akan menghadap Bapak Paduka Bina Kota. Baik. Dasar dokter penyek. Sebaiknya kamu juga berhenti sebagai istriku. Apa? Apa yang kamu bilang? Ini semua dari kamu. Saudaranya ini berbuat tidak sopan pada Paduka Bina Kota, membuat ketegangan Anda. Sekarang rumah tunggu, Mas. Kamu ini membuat suamimu ini celaka. Istri mana? Ketika itu pada saya sendiri dengan kamu. Kita hidup rumah tangga selama bertahun-tahun. Wah. Jatuh bangun kita lalui dan kita hadapi bersama. Lalu kenapa kamu menuduhku membuat kamu celaka, Mas? Semua kamu terlalu berdesak Paduka Bina Kota dengan pertanyaan ini soal orang tua yang lepas. Paduka jadi benar. Apalagi apakah tak mengarahkan undangan ini dengan menutup mata pada orang tua. Aku tidak menyangka kamu punya pikiran soal pembunuhan. Aku cuma ingin menunjukkan sebagai istri yang baik dari suami manusia yang unggul. Tidak ada maksud lain. Kalau itu betulannya, hidup pasti akan lenyap habis. Akan terjadi rumahku di mana? Memang kau pembunuh suami sendiri. Sebenarnya aku juga tidak menghendaki pembunuhan. Apa kamu bilang? Lalu kau tak bilang apa? Mulutmu itu memang sulit dipercaya. Aku takut, Mas. Aku takut. Aku sebenarnya ini sedang hamil. Aku tidak mau orang-orang tahu dan membuangmu berumah jompo. Aku mengenal dengan kamu ini hanya sebagai manusia konvensional. Kamu meminta mau salahku di mana? Jika perjalanan masih sehat, kenapa kau tidak tanyakan saja kandunganmu itu? Kenapa kandungan atau tidak? Sama saja. Orang-orang pun akan tahu. Pak, bukan suamiku. Aku ini wanita. Putraku adalah menjadi ibu. Ini kamu yang beribu adalah sebagai bukan gara-gara kamu. Tapi kamu dibuang. Tapi kamu
jiwa retak dia berdebar hilang rasa silam karena bapak peradaban menggulung kenangan. Adakah sisa nurani membela diri dan jangan biarkan gelombang berlalu agar membantu hasrat tirani agar langkah simpang berhenti. Kok aku dari tadi muter-muter di sini terus ya? Teman-temanku di mana? Gerak! Susah! Kalian di mana? Di mana lagi aku harus mencari keberadaan anakku? Sekarang aku sendiri di sini. Lepaskan aku! Lepas! Ayo kita pergi ke rumah. Apa ini? Kita harus pergi. Lepaskan aku! Tidak. Ada atau tidak pembunuhan, semuanya tidak akan merubah kegagalan hidup kita. Cukup! Aku sudah tahu. Tidak perlu diteruskan lagi. Tidak bisa. Kamu kira kalau kamu sudah tahu, lalu masalahnya selesai. Aku ini sedang hamil. Apa kamu anggap masalahku ini gampang diselesaikan? Dokter bisa menghilangkan kehamilanku itu. Selesai! Apalagi? Apa kamu ingin memperpanjang persoalan ini? Sehingga terlihat seperti masalah nasional yang serius. Begitu? Tapi bagaimana? Dokter itu jelas akan mencium ketidakberesan kita. Dokter itu akan tahu bahwa aku ini ternyata berhubungan kontak seksual dengan kamu. Bahwa aku ini istri seorang pimpinan kota. Ternyata sama saja seperti orang-orang Joko itu. Enggak. Sekarang ini menggugurkan kandungan aku tidak. Itulah alasan
menghilangkan hubungan kontak seksual sesama manusia. Untuk keberhasilan ini, janganlah menghasilkan keturunan. Jangan cari pembenaran dengan model itu. Hanya karena ingin menutupi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan bersenggama dan menyebabkan hamil ini sangat manusiawi. Apa kamu ingin kesalahan kita ini jadi sakit? Tapi nyatanya, kita sendiri tidak bisa menghindar dari komunitas ini. Ataupun mungkin orang lain yang ada di kota ini. Kami juga akan masuk membuat hukum dan peraturan di zaman baru ini. Sekarang kita melanggarnya. Silakan bikin perusahaan baru. Ini bukan persoalan baru. Kita sudah melakukan skandal besar. Hukumnya yang dibuat Pak Joko itu. Kamu tahu kan? Kalau di zaman baru ini tidak ada pengecualian. Tapi tidak pengacara bisa menolong kita. Kita akhirnya bisa membuat hukum dan aturan. Kenapa kita lakukan pada hukum dan aturan yang kita ciptakan sendiri? Diam! Kita tidak bisa diam. Tapi hukum tidak bisa diam. Lalu, apa mau? Juga kita pergi ke rumah Joko itu. Ayo, sebelum orang lain tahu. Sebenarnya kita tentang Joko. Tidak! Pergi ke rumah Joko. Tidak! Aku tidak akan pergi ke rumah Joko itu. Rumah, bukan di rumah Joko itu. Ini sudah lama. Di rumah Joko itu. Ayo kita pergi daripada kita akan menyebabkan kaos. Tidak! Rumah, bukan di rumah Joko itu. Aku tidak akan pergi ke rumah Joko itu. Pergi kamu, pergi! Hei!
Paduka. Paduka membunuhnya. Ada apa? Ada apa? Ibu kembali dari mana? Saya ingin mengundurkan diri dari jabatan dan juga pekerjaan saya, Paduka. Mengundurkan diri? Apa saudara itu tidak tahu? Saudara itu masih saya butuhkan. Terima kasih, Paduka. Tapi saya sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melaksanakan perintah Paduka. Kayu saudara terus meningkat. Saudara dibutuhkan dan dicintai oleh warga kota ini. Tapi kenapa? Dengan gampang saudara menghapuskan semua ini. Saya ini seorang prajurit. Saya tahu bagaimana mesti bertanggung jawab kalau sudah tidak bisa lagi melaksanakan tugas. Hei, dengar. Saudari pikir saya akan merubah berita saya. Sebagai prajurit di zaman baru ini, ada dua pilihan, Paduka. Melaksanakan tugas, lalu naik pangkat, atau mengundurkan diri kalau sudah tidak bisa lagi melaksanakan tugas. Dan saya memilih yang terakhir. Saya sedang mengusahakan saudara untuk naik pangkat. Tapi saya ingin mengundurkan diri, Paduka. Apa saudari tidak tahu? Kami sedang mengalami krisis. Tapi kenapa? Justru saudari menggunakan kesempatan ini untuk cuci tangan. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan perintah Paduka. Saudari tidak bertanggung jawab.